di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Silakan, Bung Dik, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, tujuan kita berdoa tadi adalah untuk memohon keselamatan kepada Tuhan. Selain itu, tujuan kita berdoa untuk mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat perkenan beliaulah kita bisa berkumpul di sini, belajar bersama dengan keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apa-apa. Ada dari ini anak? Siapa aja? Coba satu, coba kelasnya, coba Bung Dik, siapa aja Bung Dik? Oma, Naomi, sama Prinita, oh ya, Naomi, Prinita sama Nathan ya. Karena mereka izin, ada yang upacara, ada yang sembahyang ya di kampungnya. Baiklah, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita awali juga dengan melakukan tepuk PPK. Siapa yang mau minta PPK? Ya, silakan. Mudah bang sekarang. Maju ke depan. Nah, semuanya berdiri dulu, berdiri. Ada ke depan semuanya. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tangan kita semua. Tujuan anak-anak melakukan tepuk PPK agar anak-anak selalu mengaplikasikan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang diharapkan agar anak-anak semuanya bisa menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang bagus di masa depan. Setelah kita selesai melakukan tepuk PPK, sekarang Pak Guru ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu nasional agar rasa nasionalisme anak-anak semakin besar, yaitu lagu Berkibarlah Bendera. Baiklah anak-anak, semuanya perhatikan ke depan. Pak Guru akan menampilkan lagu Berkibarlah Benderaku yang kita akan nyanyikan bersama. Indonesia, kau tetap pujaan bangsa.
sudah menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Berkibarlah Bendera. Bendera itu adalah lambang pemersatu kita sebagai bangsa atau warga negara Indonesia. Apa warga negara kita? Merah berarti berarti, putih berarti suci. Ya, putih berarti suci. Hari ini anak-anak akan Pak Guru ajak belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-1, yaitu mengenai berbagai pekerjaan dan pekerjaan di sekitarku. Ya, pekerjaan di sekitarku. Anak-anak hari ini akan Pak Guru ajak untuk mempelajari teks, ya, mempelajari teks dongeng atau cerita. Anak-anak akan mencari apa sih yang diceritakan dalam cerita itu. Dan Pak Guru akan mengajak anak-anak mencari tokoh yang terdapat dalam cerita itu. Setelah belajar itu, anak-anak akan Pak Guru ajak untuk belajar tentang nelayan. Nah, nelayan itu ada dua, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, nanti jadi dua itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan. Perhatikan. Lihat anak-anak, kelihatan? Gambar apa itu anak? Ya, nelayan dan petani. Mengenai petani sudah kita belajar minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang petani, tugas-tugas petani. Hari ini kita akan belajar tentang nelayan. Nelayan itu kerjanya di mana anak-anak? Nelayan itu kerjanya di mana? Di laut. Kerjaannya mencari apa? Mencari ikan. Apa lagi? Ya, cumi dan lain sebagainya. Pokoknya hasil laut itulah yang dicari oleh nelayan. Sekarang pertanyaan berikutnya, kira-kira mengapa orang harus bekerja? Mengapa orang harus bekerja? Ya, orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang harus bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu untuk apa? Membeli bahan pokok seperti makanan, nasi, lauk pauk dan lain sebagainya. Kedua, memberi sandang. Sandang itu adalah pakaian, ya, pakaian. Ya. Setelah itu kita membeli kebutuhan tersier, misalnya HP, laptop dan lain sebagainya. Itulah mengapa manusia itu harus bekerja. Baiklah anak-anak, tadi mengapa manusia harus bekerja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah itu, pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Pernah. Contohnya bekerja sebagai tukang bangunan. Mereka bekerja untuk kepentingan siapa? Kepentingan orang yang memiliki bangunan. Ada juga orang yang bekerja sebagai sopir pribadi. Itu tujuannya untuk apa? Untuk membantu kepentingan orang lain, sebagai drivernya orang pribadi dari seorang. Ya. Misalnya juga bekerja sebagai tukang kebun di rumah, berarti dia adalah bekerja demi kepentingan orang lain. Nah, itulah yang akan anak-anak pelajari nanti. Ada teks cerita Pak Weli namanya. Dalam bahasa Indonesia cerita Pak Weli. Nanti anak-anak akan mendapatkan isi dari cerita itu mengenai suatu pekerjaan itu untuk kepentingan orang lain. Ya, nanti anak-anak baca teksnya. Nanti Pak tunjuk satu orang ke depan membaca teksnya, satu atau dua orang. Nanti anak-anak akan mencari apa sih isi dari teks Pak Weli itu. Ya.
mau membaca ke depan angkat tangan. Ya, silakan ada. Baca yang keras ya. Baik, namanya dengar. Ya, silakan. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuhan, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik baik sifat maupun kecerdasannya. Nurdin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Nurdin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Ya, tangan belakang. Ya, kita lanjutkan dulu. Ini masih ada lagi. Ya, udah cukup. Coba lagi yang baca ke depan. Yang suaranya keras ya. Radia. Yang keras ya Radia suaranya ya. Ini Radia. Nanti baca saya Pak Weli ya. Sambil berpikir di sana ya. Ya. Yang keras. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin sudah masih semakin dekat ke hari lomba. Pak Weli itu andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota pikirannya. Hingga suatu sore terlintas ide di banyaknya di kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Besok paginya ia mengumpulkan guru penjaga sekolah serta murid kelas 4 dan 4, 5 dan 6. Ya, yang keras. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua RT dan Ketua MD dimintanya datang apa yang direncanakan Pak Weli. Baiklah, tadi sudah dibaca oleh Radia. Sekarang lanjutkan lagi satu paragraf. Terus baca anak. 3. Ya, silakan Kevin. Di sini baca ya. Baca yang keras ya Kevin. Nah, jangan belakangnya. Sini. Ya. Dari rupanya ya. Yang keras. Rupanya Pak Weli menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Petugas lelang ya. Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya sebelum lelang dimulai, dia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekan serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang manis diletak. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Oke, tangan dulu. Baiklah anak-anak, itu tadi cerita yang sudah
sudah dibaca oleh teman-temanmu. Yang pertama saya baca nih. Yang pertama baca Arga, Radea, dan Evi. Di bahan aja juga sudah ada. Sudah Pak Guru berikan. Berarti cerita ini tentang apa sih sebenarnya? Menceritakan tentang seorang kepala sekolah. Siapa nama kepala sekolahnya? Pak Weli. Kepala sekolah di mana? Ya, di desa Sekolah Dasar Cemara di Grobogan, Jawa Tengah. Nah, selain Pak Weli di sana diceritakan juga siapa? Suden. Suden adalah siswa di SD itu. Siswa yang bagaimana? Yang pintar berpidato. Siswa yang pandai. Siswa yang pandai yaitu bisa membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Nah, Suden juga ditunjuk untuk mewakili sekolahnya berpidato di tingkat nasional. Namun karena mendaftar lomba pidato itu membutuhkan dana, jadi Pak Weli bingung di mana sih mencari dana untuk memberangkatkan Suden ke kota menjadi peserta pidato. Karena mungkin pendaftarnya uangnya menggunakan uang pendaftarannya itu besar, jadi sekolah tidak bisa membiayai. Lalu Pak Weli tadi dibaca oleh Radea, Pak Weli melihat ada kebun pisang di belakang sekolah dan pisang itu hampir panen setiap hampir berbuah. Hampir semua pohon pisangnya berbuah dan siap panen. Di sanalah dia punya ide mengundang pejabat-pejabat seperti Pak Lurah, Kepala Dinas untuk melelang pisang yang ada di belakang. Ya, di kebun belakang, di belakang sekolah ya, ada kebun belakang sekolah. Nah, setelah dilelang, ternyata habis semuanya. Pisang yang ada di belakang sekolah dilelang oleh kepala sekolah. Akhirnya si Suden itu bagaimana? Si Suden itu bisa mendapatkan dana untuk lomba berpidato. Nah, para pejabat yang diundang pun merasa terharu kepada Pak Weli karena Pak Weli bisa mendapatkan dana dengan cara melelang pisang untuk memberangkatkan Suden lomba pidato. Dan setelah lomba pidato, Suden tidak sia-sia. Dia akhirnya mendapatkan juara. Ya, juara berapa di sana? Ya, juara Tadi kan sebelumnya Pak Guru sampaikan ada orang bekerja untuk orang lain. Berarti Pak Weli tadi dia bekerja melelang pisang untuk siapa? Untuk siapa tadi? Untuk Suden. Berarti tadi Pak sampaikan inilah cerita orang bekerja yang bekerjanya itu untuk kebaikan orang lain. Paham anak-anak? Ada yang bertanya? Nah, sekarang Pak yang bertanya. Ada berapa sih tokoh tadi yang dibaca oleh teman-teman? Wah, siapa saja? Pak Weli dan Suden. Di mana sih kejadiannya latar ini? Tempat yang diceritakan di Grobogan, Jawa dong. Apa sih inti dari cerita ini? Melelang pisang untuk biaya mendaftar lomba pidato di tingkat nasional. Baiklah, itu tadi sudah dibaca oleh temanmu dan Pak Guru sudah menjelaskan sedikit mengenai cerita Pak Weli. Ada yang pertanyaan anak? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru yang bertanya. Ada berapa tokoh di dalam cerita Pak Weli ini? Oke, 3. Siapa saja? Ya, Pak Weli, Suden, dan Pak Seto. Pak Seto itu siapa? Guru kelasnya Suden. Kalau Pak Weli kepala sekolah. Di mana sih tempat cerita ini? Tempat cerita dari Pak Weli ini? Di Grobogan, Jawa. Nah, tepatnya di SD Cemara. Apa sebenarnya inti yang diceritakan dalam cerita Pak Weli ini? Apa sih tadi? Ya. Pak
di tingkat di tingkat nasional. ya. Jadi Pak Weli melelang pisang untuk Sudin agar bisa lomba berpidato tingkat nasional. Nah, ya untuk membiayai Sudin lomba berpidato di tingkat nasional. Mungkin lombanya di Jakarta membutuhkan adanya pesawat, seperti tiket pesawat. Tiket pesawat itu kan mahal. Dan juga mendaftar lombanya mungkin tidak sedikit biayanya. Itulah Pak Weli mengadakan penggalian dana berupa melelang pisang yang ada di kebun di belakang sekolahnya. Di kebun pisang di belakang sekolah dari SD Cemara yang dipimpin oleh Pak Weli. Ada lagi yang mau nanya anak? Tidak ada? Paham mengenai cerita Pak Weli ini? Mengerti? Mengerti siapa aja tokohnya kan? Bisa? Mengerti tentang latarnya apa saja? Ini ceritanya tahu? Tahu ya. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang Pak Guru lanjutkan materinya tentang nelayan ya. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan tampilkan video tentang pekerjaan sebagai nelayan. Perhatikan ya, ada yang lain-lain ya. Semua perhatikan sendirinya. Assalamualaikum. Halo anak-anak, masih tetap semangat kan belajar di rumah? Kali ini kita akan jalan-jalan sebentar ke daerah pantai untuk mengidentifikasi ciri-ciri nelayan tradisional dan nelayan modern. Yuk kita mulai. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar kolom maupun permukaan perairan. Ada dua jenis nelayan, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional, dan mereka punya ciri khas masing-masing dalam bekerja. Mari kita simak perbedaan antara keduanya. Perbedaan yang pertama kita lihat dari cara kerjanya. Nelayan tradisional menggunakan cara-cara yang sederhana dalam mencari ikan di laut. Sedangkan nelayan modern sudah menggunakan teknologi canggih yang memudahkan mereka untuk mencari ikan di laut. Perbedaan kedua adalah alat yang digunakan dalam mencari ikan. Nelayan tradisional menggunakan alat-alat yang sederhana seperti pancing ulur, tombak, jaring, dan perangkap ikan. Sedangkan nelayan modern menggunakan alat yang jauh lebih canggih seperti pancing, jaring borsing, GPS untuk menunjuk arah selama di laut, dan sonar untuk mendeteksi keberadaan ikan di laut. Perbedaan ketiga adalah lamanya waktu bekerja. Nelayan tradisional pergi melaut hanya beberapa jam saja. Mereka biasanya berangkat pada malam hari dan berlabuh di pagi hari. Dan apabila cuaca buruk, mereka memilih untuk tidak melaut. Sedangkan nelayan modern bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan di tengah laut untuk mencari ikan. Meskipun cuaca buruk, kapal besar mereka bisa bertahan berbulan-bulan di tengah laut. Perbedaan keempat adalah hasil tangkapannya. Nelayan tradisional hanya mendapatkan hasil tangkapan yang sedikit, mengingat alat yang digunakan sederhana. Hasil tangkapan nelayan tradisional hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Selain itu juga, hasil laut yang ditangkap oleh nelayan tradisional terkadang kurang berpengaruh tinggi di pasaran. Sedangkan nelayan modern sekali bongkar kapal bisa menghasilkan ratusan kilo atau bertonton ikan. Dan juga ikan yang ditangkap adalah ikan yang memang dibutuhkan oleh pasar, sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Perbedaan kelima adalah wilayah kerja. Nelayan tradisional menangkap ikan hanya beberapa meter dari garis pantai, tidak terlalu jauh karena perahu yang digunakan tidak mendukung untuk mengarungi laut terlalu jauh. Sedangkan nelayan modern
berhasil mencari ikan sampai ke laut lepas dekat samudra. Dengan kapal besar yang digunakan dan bekal yang cukup, mereka bisa mencari ikan di samudra bahkan sampai ke luar negeri. Perbedaan keenam adalah pengaruh terhadap lingkungan. Nelayan tradisional menggunakan alat sederhana dalam mencari ikan, sehingga hampir tidak mengganggu atau merusak ekosistem laut. Sedangkan nelayan modern menggunakan alat yang canggih, bahkan terkadang ilegal atau dilarang, seperti drone dan bukan harimau. Selain itu, kapal mereka juga terkadang mengalami kebocoran bahan bakar, sehingga mencemari dan merusak lingkungan. Itulah tadi perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bisa kalian pahami dengan mudah. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah Pak Guru tampilkan video tentang nelayan tradisional dan nelayan modern. Banyak perbedaan yang sudah disampaikan di video tadi mengenai nelayan tradisional dan nelayan modern. Tadi anak-anak sudah menyimak, sudah melihat video yang Pak Guru tampilkan. Siapa yang bisa menyampaikan perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern? Angkat tangannya. Ya, silakan ada. Kalian teman-teman namanya? Nelayan tradisional menggunakan alat sederhana yaitu jaring, pancing, dan kapalnya lebih kecil. Sedangkan nelayan modern menggunakan GPS dan kapalnya lebih besar. Ya, benar. Benar itu ada. Alat yang digunakan kalau dia nelayan tradisional alatnya lebih sederhana. Kalau nelayan modern menggunakan alat-alat yang sudah canggih. Nelayan tradisional kapalnya lebih kecil, nelayan modern kapalnya lebih besar. Sekarang apa lagi bisa yang membedakan perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern? Tangannya. Ya, Bayu. Ada benar Bayu? Yang keras suaranya. Ya, yang keras. Berdiri. Nelayan tradisional menggunakan alat sederhana, sedangkan nelayan modern menggunakan alat canggih. Ya, dari cara kerjanya nelayan tradisional menggunakan alat yang sederhana, nelayan yang modern menggunakan alat yang sudah canggih. Seperti yang dikatakan Anda tadi, nelayan modern itu juga menggunakan GPS untuk melacak keberadaan ikan, sehingga hasil tangkapannya bisa lebih banyak daripada nelayan tradisional. Baiklah, siapa bisa lagi mengatakan perbedaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern? Angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya dulu. Ya, coba Enzo. Hasil tangkapan tradisional lebih sedikit, sedangkan kalau modern lebih banyak. Ya, betul sekali. Perbedaannya dari hasil tangkapan ikan nelayan tradisional itu hasil tangkapannya lebih sedikit. Kalau nelayan modern hasil tangkapannya lebih besar, lebih banyak. Siapa lagi yang bisa? Ya, coba Kirana. Wilayah nelayan tradisional lebih sempit, jika nelayan modern lebih luas. Ya, wilayah kerja dari nelayan tradisional lebih sempit karena menggunakan kapal yang kecil, bahkan bakalnya lebih sedikit. Sedangkan nelayan modern wilayah kerjanya luas karena menggunakan kapal lebih besar, bahan bakar yang besar, alat-alat yang canggih. Itulah perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Ada yang pertanyaan anak mengenai perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ada yang bertanya anak? Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru sekarang akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Ya, beberapa kelompok. Anak-anak akan Pak Guru bagikan LKPD. Ya, lebar kerja peserta didik.
sekarang sebelum Pak Guru membagi kelompok, anak-anak akan Pak Guru ajak ice breaking lagi. Ya, ice breaking. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan melakukan ice breaking. Semuanya berdiri dulu, berdiri. Kita akan melakukan tepuk bisa supaya anak-anak percaya diri, bisa melakukan sesuatu hal, bisa belajar dengan baik. Kita mulai ya. Kita ulang dua kali ya. Setelah tepuk bisa, kita akan melakukan tepuk sukses supaya anak-anak ke depan menjadi orang yang sukses. Kita ulang 2 kali juga. Tepuk bisa. Aku bisa, kamu bisa, Semua bisa. Oke lah ya. Lagi sekali. Baiklah, kita ulang lagi sekali ya. Tepuk bisa. aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Oke lah ya. Berat tangan lu. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melakukan tepuk yang kedua, yaitu tepuk sukses. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Lagi sekali. Ulang lagi sekali. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Tangan dulu. Tangan dulu semua. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan ice breaking. Karena kita sudah melakukan ice breaking, sudah melakukan peregangan dengan melakukan tepuk bisa dan tepuk sukses. Sekarang anak-anak akan Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok dan akan bagikan LKPD, yaitu lembaga kerja peserta didik. Ini kelompok paus, itu kelompok hiu, ini kelompok cumi-cumi, ini kelompok gurita, ini kelompok ikan Nemo, ini kelompok ya megalodon. Oke. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Silakan anak-anak mengerjakan LKPD-nya di lembar LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Ada? Ya. Nah, ini ada ya yang muatan IPA ini pertanyaannya kan apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Tadi sudah disampaikan di videonya. Ya benar sekali, ada jaring, ada pancing, ada sampan, ada juga bubu namanya lagi ya. Ya, ada benar sekali jawabannya. Ya. Silakan diskusikan lagi dengan teman kelompok ya. Ya, Kirana, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Tadi juga sudah disampaikan menggunakan alat-alat yang sudah canggih ya, seperti GPS untuk melacak ikan di laut sudah ada alatnya. Jadi menggunakan alat-alat yang modern, alat-alat yang canggih, dan menggunakan kapal yang lebih besar daripada nelayan tradisional ya. Nah, ini yang nomor 3, tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional. Ya, jadi anak-anak menulis persamaannya apa. Contohnya satu, jadi sama-sama menangkap ikan. Perbedaannya apa? Misalnya dari alat yang digunakan. Ya. Kalian samakan lagi perbedaan dari nelayan dan nelayan modern. Tadi sudah disampaikan juga oleh temannya. Diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Itu kelompok ikan megalodon ya. Megalodon kita guna.
buat belakang ini. Ya. Baiklah anak-anak, Pak lihat di masing-masing kelompok sudah bisa
bisa menyelesaikan menjawab LKPD yang telah Pak berikan. Sekarang Pak akan menunjuk dua kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan LKPD yang sudah dibuat. Coba kelompok ikan hiu jangan maju ke depan. Baiklah anak-anak, inilah penampilan dari kelompoknya Kevin. Ya Kevin, silakan perkenalkan nama kelompokmu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Oma Kevin dari Pasanjaya. Pesan saya Ya silakan Kevin baca hasil yang sudah kamu dapatkan dari diskusi kelompok bersama kelompokmu ya. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Mereka menggunakan sampan dan jaring untuk menangkap ikan. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nelayan modern menangkap ikan menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar dan radar mendeteksi ikan. Ya. Tiga. Yang ketiga. Perbedaan nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. Ya. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan modern dan memanfaatkan gelombang suara. Ya. Jadi itulah tadi sudah disampaikan oleh teman kelompokmu Kevin, yaitu kelompok ikan hiu menyampaikan perbedaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Benar yang disampaikan oleh kelompok Kevin? Kelompok ikan hiu benar? Ada yang salah jawabannya? Tidak? Kalau benar semua jawaban dari kelompok ikan hiu, mari kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke, silakan dulu. Ya, silakan duduk Kevin. Silakan duduk Kevin. Baiklah, anak-anak, itu tadi sudah disampaikan LKPD mengenai perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern oleh kelompok ikan hiu yang dibaca oleh Kevin. Untuk selanjutnya, materi LKPD mengenai cerita Pak Willy akan disampaikan oleh kelompok ikan paus, ya, kelompok ikan paus. Ya, silakan maju lepas. Kelompoknya ikan paus. Perkenalkan nama kelompokmu. Siapa saja? Ya, Anda? Hai teman-teman, nama saya Abdal dan ini Manita, ini Bayu dan ini Alita, ini Nada. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Ya. Siapa tokoh dari Kak Weli? Kak Weli, Sudin dan Kak Setu. Ya kan, Anda? Apa yang diharapkan Kak Weli? Yang diharapkan Kak Weli adalah ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Pak Weli ingin menyelenggarakan Apa? Ya. Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang Di sekolah untuk malam. menggalang dana. Ya, betul sekali. Kira-kira dari pertanyaan tentang Pak Weli itu ada yang salah, ada yang keliru anak-anak? Dari yang sampaikan oleh Anda? Ada? Semua sampaikan oleh kelompok ikan paus benar? Tidak ada yang salah? Tidak ada yang keliru? Coba Enzo dan Murabak, ada yang salah dari jawabannya kelompok Anda? Tidak keliru, benar? Yang disampaikan? Oke, kalau benar yang disampaikan oleh kelompok ikan paus, mari kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Oke. Baiklah anak-anak, demikian tadi anak-anak sudah Pak Aji
ya untuk belajar tentang perbedaan nelayan, belajar tentang tokoh dalam cerita, peristiwa dalam cerita, dan sekarang kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari ini? Ya, ada. Cara membedakan nelayan tradisional dan nelayan modern. Betul, kita belajar cara membedakan nelayan tradisional dan nelayan modern. Apa lagi yang kita pelajari tadi? Tentang apa? Ya, kita cerita Pak Weli, belajar tentang tokoh dan mencari peristiwa yang terjadi dalam cerita. Selain itu apa lagi? Perbedaan nelayan modern dan nelayan tradisional dan apa ya? Mengetahui pekerjaan nelayan. Ya, mengetahui pekerjaan nelayan yaitu mencari ikan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, ya tepuk tangannya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan dengan evaluasi. Tadi kita sudah belajar, sudah mengenai KPD. Sekarang anak-anak akan saja untuk mengerjakan soal evaluasi supaya Pak Guru tahu sejauh mana anak-anak memahami materi yang Pak Guru ajarkan. Baiklah anak-anak, silakan keluarkan buku tulisnya, isi nama, kelas, dan nomor absen. Pak Guru akan membagikan soal evaluasinya. Soal hari ini soal esai anak-anak. Jadi anak-anak tidak menjawab pilihan ganda lagi, tapi anak-anak menjawab soal esai ya. Tidak, buat ini kan ada gininya, update-nya. Ini soal esai ya. Anak-anak mengerjakan soal uraian ya. Udah dapat ini belum ya?
Baiklah anak-anak, Pak lihat anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Silakan kumpulkan jawaban anak-anak ke depan ya. Ya, soal dan jawabannya silakan kumpulkan. Soalnya di sini taruh ya. Ya, kumpulkan yang rapi ya. Baiklah anak-anak, hasil evaluasi anak-anak sudah Pak Guru periksa. Semuanya mendapatkan nilai yang bagus, tapi ada satu orang yang nilainya di bawah KKM ya. Tapi kita akan sebut kalau namanya, nanti Pak Guru akan sampaikan kepada orang yang bersangkutan, akan kasih remedial ya. Anak-anak yang lain nilainya sudah bagus, ada yang dapat nilai 80, 90 ya, di atas KKM semua. Mudah-mudahan untuk semua. Sekarang Pak Guru bertanya kepada anak-anak, apa pelajaran yang anak-anak sukai tadi? Apa? Ya, anak senang belajar cara membedakan nelayan tradisional dan nelayan modern ya. Ya. Nanti anak-anak sudah senang anak-anak belajar tentang Pak Weli, dan juga belajar tentang nelayan tadi. Ada materi yang anak-anak sukai dari Pak Guru yang Pak Guru sampaikan tadi? Ada materi yang tidak anak-anak sukai dari yang Pak Guru sampaikan tadi? Senang dengan materi yang Pak Guru sampaikan? Anak-anak aktif dengan hati gembira belajar hari ini? Gembira? Senang hatinya? Kalau anak-anak gembira, senang, tunjukkan senyum anak-anak. Senyum dulu. Oke. Baik, semuanya sudah senyum, berarti anak-anak senang. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menampilkan lagu daerah yaitu Ratu Anom. Mari kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Ya, dengarkan lagunya. Lagu Ratu Anom ya. Ratu Anom jadi bernilai-nilai
Jadi kita tutup pembelajaran hari ini juga dengan berdoa kembali. Silakan untuk Teman-teman, setelah kita menyelesaikan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias. Kalian ini semua anak-anak yang hebat.